dari awal kita tahu, tanggal 29 sekitar jam 2 saya dapat 29 bulan berapa nih Bu? Bulan Maret. Saya dapat WA dari Romo, Pastor Beno di katedral, kirim ke saya WA. Nah, yang isinya kita punya anak ada satu di penampungan yang sedang disekap. Nah, pada saat itu saya langsung cek di Google Map nama PT itu. Kita kan dikirim namanya semua lengkap, kan gitu. PT Karya Mitra Sehati. Nah, saya cek di Google Map itu PT-nya itu tutup, dibikin. Nah, saya lapor lagi ke Pastor itu PT-nya tutup, saya bilang. Nah, langsung saya telepon Bung Alfon kebetulan rumahnya daerah Batangkuis. Bung Alfon, tolong cek yang alamat ini, saya bilang. Benar tidak? Karena kita punya adik ada di dalam, saya bilang. Nah, dia, oke Kak, nanti saya telepon. Nanti terus saya, anak ini ada nomor HP-nya, gitu. Terus saya bisa chatting dia, hanya SMS saja. Saya bilang, saya telepon dulu, dia nggak angkat. Terus dia langsung telepon saya. Dia telepon saya, ini Bu Lucy, kamu di mana? Saya bilang, saya di jalan apa tuh Bung? Jalan bersama Ujung, katanya. Kamu aman-aman aja Dek, saya bilang. Aman Bu, tapi kaki saya sedang sakit, katanya. Oke, kamu diam saja di situ. Untuk hari ini kamu akan saya ambil, saya bilang. Tapi setelah saya SMS atau chatting nanti atau telepon, kamu hapus itu semua. Karena nanti malam kamu punya handphone pasti dicekik. Iya Bu, dia bilang. Nah, kita tetap komunikasi terus sama dia supaya jangan putus, saya pikir. Nah, kebetulan sempat juga dia agak putus komunikasi, rupanya kehabisan pulsa. Nah, saya ganti lagi, masukkan pulsa lagi, saya tetap, Ibu, saya mau dibawa berobat kemana, saya tidak tahu, katanya. Oke, nanti kamu kasih tahu di mana posisinya. Saya berpikir, atau dari situ dia saya ambil, saya pikir begitu, kan gitu. Nah, ternyata suami Pak Panjaitan bilang, jangan dari situ, nanti jadi ribut di rumah orang, kan begitu. Nah, saya koordinasi sama Polresta. Terus naik ke Medan ya Bu? Ada penampungan gimana Bu di sana? Di sana ada dibikin loker di EPIS. Loker mengatakan butuh tenaga untuk jompo, menjaga jompo di Medan dengan gaji 2 juta. Nah, Katarina mau kemari karena dibilang untuk jompo dan gaji 2 juta. Nah, oke, sudah saling oke. Langsung dikirim nomor booking tiket dari Larantuka, Kupang, Jakarta. Enggak, itu apanya tiketnya begitu, transitnya nggak tahu. Terus di Jakarta dia langsung ditunggu sama Pak Ahmad Yani ini, bosnya yang di sini. Jadi mereka bermalam di bandara untuk besok pagi berangkat ke Medan. LPSK atau ke ini, kami trauma dengan yang lalu-lalu. Ini anak-anak dikembalikan, selesai perkara, dan kami mau pingin ini lanjut supaya ada efek jerah. Karena sudah ada laporan polisi ya? Sudah semuanya sudah. Nama ada orang satu asal dia daerah asal dia atau dia daerah sehingga pendatang? Enggak, orang sana. Tapi karena dia tertarik juga sama itu, karena dia mengatakan kakekku juga orang Adonara, jadi dia meyakinkan anak ini begitu dibilangnya. Jadi anak ini namanya anak-anak di sana itu kan lugu-lugu. Dia yakin, sudah, saya tidak akan diapa-apai orang Adonara kok kakeknya, kan gitu. Nah, itu dia meyakinkannya. Nah, langsung prosesnya itu cepat banget, langsung tiket dikirim. Ada berapa orang Bu waktu berangkat dari sana ke Medan? Sendiri. Mbak, bayar berapa deh Bu? Ada sempat bayar? Dia tidak sempat bayar, cuman kan karena dibilang begitu, dia tidak sempat bayar. Dia makanya pun berontak, dia waktu teken kontrak, kan gitu. Di Medan ini dia teken kontrak, dia katakan, setelah selesai dia teken kontrak, kamu akan saya kirim ke Singapura. Di situ dia tidak terima, gitu loh. Langsung dia hubungi keluarga ke Jakarta sama kakak-kakaknya. Bijak, tapi saya bilang, kamu hapus, tulis nomor handphone saya di kertas.
Enggak ibu, saya sudah hafal. Jadi setiap kali ibu SMS saya hapus, dan setiap kali ibu apa saya hapus, supaya jangan diperiksa mereka saya. Bu, pengakuan dia di dalam tuh selain disekap diapain aja, Bu? Dia dipukul kakinya. Karena ketahuan telepon polisi call center 110. Sempat. Yang mukul dia, Bu, tahu dia siapa? Sama Yan itu. Pemilik itu ya. perusahaan itu. Bu, pemilik ya itu memang yayasan di mana itu, Bu? Emang Ada, berkedok. PT dia bikin. PT Tenaga Di Kerja. depan rumahnya ada dibikin itu PT. Oh, PT apa, Bu? PT Mitra apa? Mitra Mitra Usaha Sehat. Asia. Mitra Asia Sehati. Memang untuk penampungan ini ya. Iya. Informasi sudah sampai info laporan ini ke Polda Sumatera Utara seperti apa? Kami harap ini kan sudah sampai laporannya ke Polda. Kami harap mohonlah segera ditindaklanjuti. Kenapa? Kapan laporan itu? Nah, itu saya mau ambil ini, ada adik-adik kami di dalam. Bagaimana? Oh, koordinasi nanti dengan polisi di sana. Percuk Setuan katanya. Oke, saya bilang nanti saya telepon balik, saya bilang. Nah, setelah itu kita tetap komunikasi sama si anak. Ibu saya sudah dibawa tusuk kakinya. Kemana? Saya nggak tahu, tapi saya dibawa ke satu rumah dulu, baru yang dari rumah ini yang bawa ke sana, ke tempat pusuk katanya, estafet, kan gitu. Oh, saya bilang gitu. Pokoknya nanti kamu di mana, kamu coba telepon saya bilang. Saya kasih tahu sama Bung Alfon, saya bilang, Bung dia dibawa pusuk ke Mandala. Oh itu daerah saya, nanti saya bisa checking Kak, katanya. Nah ternyata dia pas lagi di pusuk, yang mengawal dia itu di depan, jadi bisa telepon. Bu, saya di sini. Coba tanya ibu yang pusuk itu di mana sebenarnya dia itu, saya bilang. Terus dia kasih tahu di Jalak 8, Mandala. Oh ya. Terus saya pikir, sudahlah nanti malam saja saya akan ke sana, kan gitu. Nah, malam jam 7, jam 6 Bung ini cek tempat dia tinggal ini, penampungan. Dia bilang ada Kak, perumahan itu komplek. Udah, Bung jangan masuk, jangan ketahuan, nanti dipindahkan dia tuh. Nah, ada satu ibu Polwan, Susi, yang dia tempatnya tinggal di situ, rumahnya, ibu itu memang ditelepon sama polisi yang kita bawa. Nah, ibu itu yang menanya, mana Bapak? Bapak lagi di luar. Oke. Ya, kita tunggu-tunggu di telepon, nggak datang-datang. Terus lantas kita suruh ibu ini masuk ke dalam, memastikan kita telepon-telepon anak ini, tapi kita nggak tahu dia benar apa di dalam, masih kan gitu, nggak yakin. Nah, ibu ini masuk, si anak ini kan tidak tahu itu polisi, karena dia pakai preman kan. Dia tanya, kenapa kakimu? Memang dia agak berbohong, saya jatuh. Dia bilang, dia kan ketakutan. Nah, tapi saya dari luar tetap komunikasi. Kami sudah di depan rumah, karena dia tidak bisa keluar karena lihat gimana kita dikunci di kamar. Nah, dia bilang tetap kamu tenang ya, saya bilang gitu. Kamu pokoknya malam ini kamu akan selamat, saya bilang. Oh iya ibu, katanya. Nah dia terus bilang, ibu tadi ada ibu yang baju kotak-kotak masuk. Oh itu Polwan, saya bilang. Oh iya ibu. Oke, saya bilang gitu. Terus 1 jam ya kita menunggu yang punya rumah baru datang. Kebetulan ada yang satu kampung anak ini bisa berbahasa sama, biar dia yakin kita memang mau menyelamatkan dia kan. Nah saya kasih ngomong, ini kamu ngomong sama orang satu kampung kamu, saya bilang. Nah dia baru yakin kita sudah di depan rumah, kan gitu. Nah nggak lama yang punya rumah itu datang sama satu orang perawakan India bareng. Nah kami di dalam baru kami bisa masuk berbicara masalah ini semua, dan dia juga tidak mengakuin bahwa ini mau dikirim ke Singapura. Nah dia tidak mengakui. Nah baru si anak dikeluarkan dari dalam kamar. Nah si anak dikeluarkan dari kamar, kita bicara semua agak tegang juga. Dan karena dia meminta tuntutan uang, kalau dia harus kami ambil, tebusannya itu bayar 7 juta. Dan memang awalnya tadinya katanya sama si Katarina ini 11 juta. Tapi entah bagaimana sampai sore itu juga masih tetap dikatakannya, katanya sama Katarina dengan SMS saya, kamu boleh dalam 2 hari ini kamu bisa pulang, suruh keluarga kamu jemput, kamu bayar 7 juta. Iya. Itu berasal dari mana? Tadi? Ya? Kupang. Dari Kupang. Berapa lama mereka berada di Medan ini? Pengapa si orang tuh ketemu 3 orang lah orang dari situ ketemu. Dan setelah 2 hari dia sampai di situ 2 hari masih ketemu dengan yang 2 ini. kampung dia? Bukan satu kampung lah, satu apa lah, senasib. Nah sampai dia bilang,
orang ini tidak punya hati, kata yang 2 orang ini sambil menangis. Dan yang 2 itu sudah sempat diberangkatkan? Sudah. Nah, si Katarina dengar, ayo kita berangkat ke bandara sekarang. Nah, diberangkatkan ke bandara. Yang kawannya itu 2 orang itu, Bu? Iya. Pokoknya tidak tahu, pokoknya ke bandara. Jujur. Ada dugaan keluar negeri kah atau kemana, Bu? Mungkin. Karena menurut Katarina, di satu laci itu banyak handphone. Handphone yang sudah diberangkatkan? Handphone yang sudah berangkatkan, ini kan pada dasarnya kalau kita tetap masuk ke penampungan, handphone kan ditahan. Jadi di laci dia ini banyak banget handphone katanya. Bu, menurut korbannya ada berapa orang sih, Bu, di dalam itu? Yang disekap senasib sama dia tuh? Ya dia sempat, ya mereka bertiga. Cuma bertiga? Udah berapa lama, Bu? Iya. Udah berapa lama, Bu, pengakuan dia, Bu? Disekap dia? Orang itu tidak sempat ngomong. Enggak, awal dia nyampe ke Medan tuh udah berapa lama? Tanggal 22 dia sampai di Medan. Bulan Maret itu juga. Tapi kalau kita telat, ini nih anak kita sudah raib. Kan gitu. Kita tidak tahu kan kapan dia dipukulnya itu. Sesudah kita ketemu dia, tahu dia dipukul kapan kan gitu kan. Nah, malam itu tidak ada persetujuan cakap omongan di situ, kita langsung dibawa ke Polsek. Di Polsek lah kita apakan. Terus kita diajukan damai. Oke, kami pada saat itu hanya berpikir bagaimana adik kami ini selamat, itu aja. Tidak ada pikiran yang harus mengadukan penganiayaan atau TPPO, tidak ada. Nah, ternyata sampai di situ ya kita diproses itu untuk bikin perdamaian. Oke, saya sebagai saksi juga di situ untuk menaikkan perdamaian, tapi kami dengan katakan kalau mau berdamai duit 7 juta kami tidak akan bayar. Duit 7 juta kami tidak akan bayar. alasan mereka uang itu untuk apa tuh, Bu? Untuk katanya biaya ongkos dia datang kemari. Bayar. Bayar. Nah, kami tidak mau. Akhirnya dia mau. Oke, kalau memang harus itu tidak apa-apa. Nggak dibayar juga nggak apa-apa, saya ikhlas. Dia ngomong begitu. Makanya terjadilah malam itu kami bisa bawa adik kami ini pulang. Itu pertemuannya di Polsek itu sama pemilik penampungan Ya, itu, Bu? sama orang India itu ada. Orang India tuh siapa tuh, Bu? Kita nggak tahu orang dia, kanan dia. Kalau sama yang itunya tahu, Bu, yang pemiliknya? Ahmad Yani. Ahmad Yani. Siregar. Warga situ memang dia, Bu? Menurut si Katarina, kami tanya, dia tidak pernah tinggal di situ. Jangan ini kan, melalui SMS doang. Terus jam 7 kita ketemu di Polsek, saya bilang. Kita ketemu di Polsek. Nah, saya langsung ke SPKT, terus saya bilang sama, saya telepon ke Poltabes, langsung Kanit yang terima telepon dari Poltabes. Oke, anggota dipanggil, tolong temani ibu ini ngambil orangnya, gitu ya. Nah, tidak lama kebetulan kami kan tidak kenal yang mana adik kami ini. Nah, kami minta ke Adonara, KTP kakaknya sama foto terakhir. Nah, untung aja pada malam itu komunikasi kita bagus ke Adonara, biasanya tidak bagus. Adonara itu di kampungnya tuh, Bu? Iya, di kampung, di sana. Nah, ternyata bisa kita hubungin, terus mereka kirim, langsung kami beranjak dengan polisi 4 orang. Polisi 4 orang. Terus dengan mereka menghubungi Babinsa sama kepala lingkungan. Nah, kita bareng ke sana semuanya. Kita bareng ke sana. Setelah kita ke sana, yang menjaga yang ada di situ 3 orang laki-laki. Nah, ternyata yang bosnya itu tidak di situ. Nah, karena kami kasihan kan adik-adik kami itu tidak pernah naik kasus TPPO di Sumatera Utara ini. Saya sendiri sudah berapa kali ya ada LP-nya di Poltabes. Ini semuanya jalan di tempat. Itu Sarah Walet Mohar itu begitu gencarnya sampai titiwan apa segalanya. ILC apa ada yang meninggal tapi bisa jalan di tempat kok. Dengan ini kami minta supaya ada efek jerah Kota Medan ini Kota Medan loh, ini tempat jalannya pintu transit dari sana. Iya. Dugaan ada banyak nggak sih, Bu, di Sumatera Utara ini sendiri, Bu, tempat penampungan? Kalau dugaan saya itu banyak sekali, karena teman saya Alfon ini hampir tiap bulan itu ada mengembalikan dari bandara. Anak-anak dari NTT. Jadi, Bu, korban saat ini ada di mana, Bu?
ada di tangan kami, dan kami memang tidak mau memberikan kepada siapapun, biar dulu sampai kasus, dan dia juga tidak akan kami kembalikan sebelum kasus hukumnya selesai. Ya. Ini nama korbannya Bu ya, Katarina nih ya. Iya, Katarina. Bukan. Bukan. Kewa.